Oh, Dit, putus, Dit. Lihat Bang, lihat Bang. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus dari Brebes tentang seorang pria yang merupakan seorang kepala keluarga. Namun dirinya tega menghilangkan nyawa istri dan bayinya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari seorang pria bernama Tarmuji berusia 35 tahun, di mana dirinya merupakan warga desa Luwung Ragi RT 001 RW 002 Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Menurut tetangga sekitaran, Tarmuji ini memiliki kepribadian yang tertutup, pendiam, dan jarang bergaul. Bahkan saat berada di rumah, dirinya pun jarang keluar. Tarmuji merupakan seorang buruh serabutan. Terkadang dia pun menjadi buruh tani siram tanaman bawang merah di desanya. Tarmuji sebelumnya pernah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun pernikahan itu pun harus kandas dan berakhir dengan perceraian. Setelah bercerai, lambat laun seiring jalannya waktu, Tarmuji pun bertemu dengan seorang janda anak 1 bernama Koniti berusia 35 tahun. Dari perkenalan itu pun tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Lantaran menemukan kenyamanan satu sama lainnya, Tarmuji pun melamar Koniti. Namun keinginan Koniti untuk menikah dengan Tarmuji sempat tidak direstui oleh ibunya yang bernama Duriah 55 tahun. Ibunya merasa jika Tarmuji bukanlah sosok pria yang baik untuk putrinya. Tetapi lantaran sudah cinta, sang ibu pun akhirnya mengalah dan merestui putrinya untuk menikah dengan Tarmuji. Dari pernikahan itu pun mereka telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Dimas Adi. Pada awal pernikahan semua tampak indah, namun semakin hari pernikahan itu pun mulai mendapatkan adanya ujian pernikahan. Yang awal semuanya indah, kini pernikahan itu pun selalu diwarnai dengan keributan dan perdebatan. Bahkan keributan itu pun hingga terdengar oleh tetangga sekitaran. Meskipun para tetangga mengetahui jika keluarga Tarmuji sedang bermasalah, namun tetangga tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya. Baik Tarmuji ataupun Koniti tidak pernah mengadu atau bercerita tentang rumah tangga mereka. Seiring keributan di antara mereka, sempat terbesit keinginan untuk bercerai. Namun entah kenapa perceraian itu pun urung terlaksana dan mereka pun lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Walaupun rumah tangga mereka berhasil diselamatkan dari perceraian, namun permasalahan di dalam rumah tangga tidak kunjung mendapatkan solusi, sehingga keributan itu pun selalu terjadi berulang-ulang kali. Koniti, sang istri yang sudah merasa kesal dengan suaminya, akhirnya datang ke rumah sang ibu, lalu dia menceritakan permasalahan di dalam rumah tangganya, di mana selama ini keributan itu pun karena faktor ekonomi. Tarmuji sebagai suami yang bekerja sebagai buruh serabutan tidak mampu mencukupi kebutuhan sang istri dan keluarga. Puncak kekesalan sang istri saat mengetahui sang suami mendapatkan uang 6,5 juta. Namun Tarmuji hanya memberikannya Rp800.000. Koniti menilai jika Tarmuji tidak jujur dalam keuangan. Bahkan seakan-akan dia tidak mengerti tentang kebutuhan rumah tangga mereka. Tarmuji pun tidak memberikan alasan akan dikemanakan sisa uang itu dan akan digunakan untuk apa, sehingga meledak lagi keributan di antara mereka. Duriah sang ibu pun hanya bisa menasihati Koniti agar bersabar dengan ujian ekonomi di dalam rumah tangganya. Setelah itu Koniti pun kembali lagi ke rumah. Hingga keesokan harinya, hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, ada seorang bocah berusia 11 tahun bernama Dewi Angel, anak tertua dari Koniti. Pagi itu, Dewi akan mempersiapkan diri berangkat ke sekolah. Pada jam 06.30, Dewi berpamitan kepada ibunya akan berangkat sekolah. Pada saat itu, dia melihat ibunya sedang tidur dengan posisi bantal menutupi wajahnya. Saat bantal itu dibuka, Dewi pun menyaksikan wajah sang ibu penuh dengan darah
dan sudah tidak bernyawa. Dewi menangis dan berteriak histeris terdengarlah oleh tetangga yang segera menghampiri, dan tetangga itu pun sangat terkejut mendapati Koniti sudah tidak bernyawa. Sementara Tarmuji dan bayi berusia 1 tahun itu pun tidak berada di rumah. Temuan ini pun memancing warga datang dan segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Banyak warga yang sudah menduga jika pembunuhan ini dilakukan oleh Tarmuji, lantaran banyak yang mengetahui jika rumah tangga mereka sering terjadi keributan. Tim gabungan dari Satreskrim Polres Brebes dan Polsek Bulakamba datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Saat polisi melakukan olah TKP, polisi pun berhasil menemukan adanya pisau dan kepala bayi berusia 1 tahun itu yang berada di pekarangan belakang rumah. Sementara tubuhnya belum ditemukan. Pihak kepolisian melakukan penyisiran lokasi tersebut. Hingga akhirnya polisi pun berhasil menemukan tubuh anak tidak berdosa berada di saluran air. Berdasarkan dari keterangan saksi dan tetangga, pelaku pembunuhan ini pun mengkerucut pada Tarmuji. Ditambah lagi saat kasus ini terungkap, Tarmuji menghilang entah kemana. Pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk mencari keberadaannya. Peran warga masyarakat pun sangat kooperatif membantu pengejaran pihak kepolisian, di mana polisi ini mendapatkan informasi jika Tarmuji berada di rumah keluarganya di Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, Brebes. Polisi pun segera meluncur ke lokasi, dan pihak keluarga pun sangat kooperatif membenarkan jika Tarmuji berada di rumahnya dan sedang bersembunyi di dalam kamar. Hingga akhirnya Tarmuji pun menyerah dan ditangkap tanpa perlawanan. Dia pun segera dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat dilakukan interogasi, Tarmuji mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Tarmuji mengaku dalam posisi sadar saat pembunuhan itu dilakukan. Sadar nggak waktu itu melakukan itu? Sadar. Sadar apa? Nyesel nggak apa? Saya nyesel nggak? Nyesel. Tarmuji pun mengakui jika rumah tangganya dengan sang istri selalu diwarnai dengan keributan dan perdebatan, lantaran dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sesuai tuntutan dari sang istri. Namun pembunuhan itu bukan karena keributan yang menjadi faktor utama, melainkan Tarmuji merasa sakit hati harga dirinya diinjak-injak oleh sang istri. Pada saat keributan itu terjadi, istrinya selalu memaki, menghina, dan mengolok-olok dirinya yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk keluarga. Saat berada di penjara, tiba-tiba saja Tarmuji mengamuk sehingga dirinya pun harus dipisahkan dengan narapidana lainnya. Ketika Tarmuji sudah sadar, dia mengaku dirinya diganggu oleh arwah sang istri. Selain itu, pemeriksaan Tarmuji lebih banyak diam sehingga polisi menduga jika Tarmuji mengalami depresi dari perhara rumah tangga yang telah terjadi. Jika hasilnya positif mengalami gangguan, maka Tarmuji akan terbebas dari jerat hukum. Tarmuji menceritakan pada saat malam sebelum pembunuhan itu terjadi, dia dan korban istrinya sempat terjadi keributan, dan keributan itu pun sempat mereda, di mana istrinya tidur bersama dengan anak yang berusia 1 tahun itu. Di saat itulah Tarmuji mengambil tatakan cobek lalu melayangkan ke kepala sang istri berkali-kali hingga cobek itu pun terbelah 2. Tarmuji mengaku pada saat dirinya melihat anak berusia 1 tahun itu yang masih bayi, dia melihat bukan seperti anaknya. Dia pun mencekik leher sang anak, setelah itu mengambil pisau yang sudah berkarat, lalu memisahkan kepala dari tubuhnya dan membuang ke pekarangan belakang rumah mereka. Tarmuji sempat merokok. Setelah itu pun dia pergi meninggalkan lokasi hingga tubuh korban dan kasus ini pun terungkap. Namun sayangnya kasus ini pun tidak bisa dilanjutkan lantaran hasil pemeriksaan dokter menyatakan jika pelaku Tarmuji ini mengalami gangguan pada jiwanya, sehingga dia pun terbebas dari segala tuntutan hukum
dan harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Untungnya pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Padahal awal menyusun alur kasus ini sempat ngerasa gemes banget anak yang tidak berdosa menjadi korbannya. Memang sih ujian di dalam rumah tangga ini berbeda-beda. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Semoga kita semua selalu diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi segala ujian hidup dan dimudahkan segala urusannya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?